Nah, kedua, masalah Trump. Ya, nah masalah Trump ini kita harus lihat nanti. Mungkin kita akan mengalami dampak yang berat, mungkin. Terutama yang bisa kena adalah industri tekstil, sepatu, garment, dan furniture. Ya, ini berat karena ini padat karya. Tapi kita akan cari jalan keluar. Kita harus berani mencari pasar baru. Kita ini terlalu manja juga sih. Ya, kita tuh selama ini tertarik oleh ekonomi Amerika, benar, karena ini kan sistem ekonomi yang Amerika ajarkan kepada kita, kan? Iya kan? Free market, benar nggak? Globalization, iya kan? There are no borders. Mereka ajarkan kepada kita. Kita murid yang setia. Iya kan? We follow what they teach us. All the time. The 60s, the 70s, the 80s, the 90s, 98, 99, kita ikut IMF. Paling setia, paling loyal. Sekarang kita harus bangun, kita harus dewasa. Dan tidak hanya kita, Eropa, negara ASEAN, semua, Australia, semua. Kalau begitu, sekarang situasi berubah. Dan memang benar situasi berubah. Dan itu yang saya sudah ingatkan bertahun-tahun, saya ingatkan. Tolong buka rekam digital saya, rekam jejak saya. Saya sudah ingatkan. Saudara-saudara sekalian, Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Tapi orang bilang, oh retorika. Tidak, saya dari dulu. Saya dari dulu memperjuangkan, saya sudah sadar, saya sudah mengerti bahwa suatu saat nobody is going to help us. Tidak ada yang akan bantu kita kecuali diri kita sendiri. Dan ini realita. Tidak ada yang bantu India, tidak akan ada yang bantu Vietnam, tidak akan. Setiap negara harus mengurus dirinya sendiri. Tapi, banyak orang mengatakan juga bahwa Amerika memaksa semua negara untuk cari pilihan lain. Nanti Kanada sudah mengatakan. Ya. Anda baca, Anda dengar pidatonya Perdana Menteri Kanada. Ya. Kalau Amerika tidak memimpin, Kanada akan memimpin. Bayangkan. Kanada nanti sama Eropa Barat, ya kan? Saya akan berangkat juga ke Eropa awal Mei. Saya akan ketemu Perdana Menteri Anwar nanti sore. Kita koordinasi. Kemarin Menteri Menko Perekonomian Pak Airlangga dari Kuala Lumpur koordinasi. Nanti menteri-menteri ASEAN juga akan koordinasi. Dan kita terus hubungan negosiasi. Saya akan kirim Pak Airlangga ke Washington. Kita sudah punya kontak dengan tokoh-tokoh di Washington. Kita akan diskusi. Negosiasi. Untuk negosiasi. Ya, kita akan negosiasi. Kita bilang, loh, tapi satu hal yang saya ingin sampaikan. Amerika sebenarnya punya hak. Ya. Karena dia ingin membela kepentingan nasional. Kepentingan nasional dia. Ya kan? Bayangkan negara-negara lain punya surplus $300 miliar, $200 miliar, $100 miliar, ya kan? Benar nggak? Ya, dibenarkan oleh WTO juga. Iya kan? Kita ini termasuk surplus yang kecil, tidak terlalu besar, $18 miliar. 17 ya, tapi maksud saya juga ya, pengusaha-pengusaha kita juga harus istilahnya punya long term planning, ya, dan tidak tergantung kepada satu pasar yang enak. Iya kan? Iya kan? Iya, iya. Kita harus berani. Kenapa kita tidak ke Afrika? Diversifikasi. Afrika itu
the new emerging market of the world, Afrika loh. Jumlah penduduknya besar, resourcesnya banyak, ya kan? Kebutuhannya banyak. Ada pengusaha-pengusaha kita yang berani ke Afrika, ya kan? Benar nggak? Salim Group, dia di mana-mana di Afrika itu. Mereka sekarang hobinya makan Indomie. Dan mereka kira Indomie itu makanan mereka itu. Kayak spaghetti, jatuhnya mengganti spaghetti. Ada di Nigeria, Ethiopia, di Turki, Tanzania, di Mesir. Jadi we have to look for new market, benar nggak? Yang kita concern hanya memang apa itu garment, sepatu, ya kan? Itu yang dua concern. Tapi, nah ini bagian ya. Makanya masalahnya adalah kita harus berani, dan saya bertekad untuk mengurangi kemiskinan. Jadi kalau orang miskin kita keluarkan dari kemiskinan, dia punya resources, dia punya uang, domestic market kita hidup. Kita 300 juta loh sebentar lagi, ya kan? Kita sebesar Amerika. Jadi nanti sepatunya kita jual aja di antara kita. Pakaian, kita punya anak sekolah, berapa anak sekolah kita ya? 60 juta kalau nggak salah. 70 juta. Penerima manfaat nanti 82 juta. Jadi mungkin anak-anak kita ya mungkin 75 juta mungkin. Mereka butuh sepatu. Mereka butuh pakaian, pakaian olahraga, pakaian pramuka. Ya kan? So, ini nanti saya harus kumpul dengan tokoh-tokoh industri, tokoh-tokoh kita bicara. Kita cari jalan keluar dan kita berusaha mitigasi kesulitan yang akan ditimbulkan, dan kesulitan ini akan kena seluruh dunia. Tapi ini ya sekarang tinggal terjadi apa? Shifting. Orang lagi cari teman ini, ya kan? Cari kawan, bilang gitu. Kita juga bingung sebetulnya, benar nggak? Iya kan? Tapi dalam arti kita mengerti bahwa mereka concerned bahwa ekonomi mereka tidak produktif. Dia masih kuasai teknologi, tapi di bidang lain, bidang mobil, mereka sudah bisa kalah jauh mungkin dengan Cina, iya kan? Elektronik, telepon, ya kan? Kita sekarang siapa yang pakai telepon buatan Amerika mungkin ya? Apple masih, dia teknologi dia masih unggul. Jadi ini nanti ada equilibrium baru ya. Saya sendiri juga sangat prihatin. Tapi ya ini fakta yang dihadapi seluruh dunia. Ya hanya saya percaya tadi apa yang Alvito sampaikan, basic kita kuat. Ya, whatever happened, saya kira kita survive apa yang sudah pernah kita survive, krisis-krisis berkali-kali. Ya. 68, 98, 2008, COVID ya kita hadapi dan kita bisa atasi. Tapi kuncinya kalau ada kerukunan,